he de expresar mi preocupación por algunos de los incidentes ocurridos recientemente, como la violencia. Kita salah satu penduduk terbesar di dunia yang olahraga sepak bolanya nomor 1. Resmi terbentuk IAFC Guncang Dunia. 23 negara hengkang dari AFC, Jepang, Korea, Irak, dan Indonesia. Jadi, motor revolusi sepak bola Asia Tokyo 2 April Oktober 2025, dunia sepak bola kembali terguncang hebat. Sejarah baru tercipta setelah 23 negara Asia secara resmi meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia (EFC) dan membentuk federasi tandingan bernama EFC (East Asia Football Confederation). Keputusan monumental ini disahkan langsung oleh FIFA pada Kamis malam waktu Zurich, menandai berakhirnya dominasi lama AFC yang selama puluhan tahun dianggap timpang dan penuh kontroversi. Federasi baru ini digagas oleh 4 negara besar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Indonesia yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak AFC yang dinilai terlalu berpihak kepada negara-negara kaya di kawasan Teluk, terutama Arab Saudi dan Qatar. Akar masalah, ketidakadilan dan dominasi finansial di tubuh AFC. Kisru ini bermula dari kekecewaan panjang berbagai negara anggota terhadap ketidakadilan AFC dalam mengelola turnamen, perizinan tuan rumah, dan keputusan wasit yang seringkali menimbulkan kontroversi. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar dan Arab Saudi terus mendapatkan keistimewaan luar biasa. Hampir semua ajang penting seperti Liga Champions Asia, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia sering digelar di wilayah mereka. Bahkan laporan dari sejumlah federasi menyebutkan bahwa keputusan-keputusan besar AFC kerap diambil berdasarkan pengaruh finansial dan tekanan politik, bukan kualitas olahraga. Seorang pejabat dari Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, open quote, "Kami sudah terlalu lama menjadi korban sistem yang tidak adil. AFC seakan bukan lagi wadah sepak bola Asia, tapi alat politik bagi segelintir negara kaya. Kami butuh kebebasan baru." Close quote. Jepang jadi pelopor, Korea dan Indonesia ikut bangkit. Kekecewaan memuncak setelah hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dinilai tidak transparan. Jepang dan Korea Selatan, dua kekuatan sepak bola Asia yang selama ini selalu tampil di Piala Dunia, merasa keputusan-keputusan wasit dan penyelenggaraan pertandingan sangat tidak seimbang. Kondisi serupa juga dialami oleh Indonesia dan Irak, dua negara yang kerap menjadi korban keputusan kontroversial dalam laga penting. Insiden laga Indonesia vs Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diwarnai skandal wasit menjadi titik balik besar. Presiden PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Tokyo mengatakan, open quote, "Kami mendukung penuh langkah Jepang. Sepak bola harus dijalankan dengan semangat sportivitas, bukan kekuasaan dan uang. Indonesia bergabung bukan karena emosi, tapi karena ini saatnya Asia Timur dan Tenggara punya rumah sendiri." Close quote. Korea Selatan yang selama ini menjadi rival terdekat Jepang juga mengambil langkah serupa. Federasi Sepak Bola Korea KFA menyebut keputusan itu sebagai revolusi moral sepak bola Asia. EFC resmi diumumkan FIFA, era baru sepak bola Asia Timur. FIFA secara mengejutkan menyetujui pembentukan EAFC East Asia setelah melalui sidang darurat di Swiss. Dalam pernyataannya, FIFA menyebut bahwa langkah ini sah selama negara-negara anggota baru tetap berkomitmen terhadap regulasi global FIFA dan menjaga integritas kompetisi internasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan dalam pernyataan resminya, open quote, "Kami memahami keresahan negara-negara Asia yang menginginkan transparansi dan pemerataan. Selama mereka mematuhi prinsip-prinsip fair play dan administrasi yang bersih, FIFA mendukung langkah pembentukan EAFC." Close quote. EAFC kini terdiri dari 23 negara anggota, termasuk Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Irak, Uzbekistan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara dari Asia Tengah dan Timur lainnya. Federasi baru ini akan memiliki markas di Tokyo, Jepang, dan akan menggelar turnamen perdana bertajuk EAFC Nations Cup pada pertengahan tahun depan. AFC kalang kabut, ketua AFC menangis di konferensi pers. Di sisi lain, AFC kini benar-benar goyah. Kehilangan 23 negara sekaligus membuat organisasi tersebut lumpuh secara struktural dan finansial. Banyak sponsor besar dikabarkan mulai mempertimbangkan menarik diri. Dalam konferensi pers yang digelar terburu-buru di Kuala Lumpur, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa tampak tidak kuasa menahan air mata.
Open quote, "Saya sangat sedih. Ini bukan hanya krisis sepak bola, tapi juga krisis kepercayaan. Kami tidak menyangka Jepang dan Korea akan mengambil langkah sejauh ini," ujarnya dengan suara bergetar. Close quote. Namun, berbagai pihak menilai tangisan itu sudah terlambat. Selama bertahun-tahun, AFC dianggap terlalu menutup telinga terhadap protes negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang merasa didiskriminasi. Reaksi dunia, dukungan dan harapan baru. Langkah berani Jepang, Korea, Irak, dan Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari publik. Media Eropa dan Amerika menyebutnya sebagai revolusi sepak bola terbesar di abad ke-21. Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Global FIFA, mengatakan, open quote, "Ini langkah berani. Asia Timur punya potensi luar biasa, ekonomi kuat, infrastruktur modern, dan dukungan publik yang fanatik. Mereka pantas memiliki federasi yang profesional dan adil." Close quote. Bahkan beberapa negara Afrika dan Amerika Selatan dikabarkan tertarik menjalin kerjasama lintas federasi dengan AFC untuk menggelar turnamen persahabatan antar benua. AFC siapkan visi besar, kompetisi baru dan sistem wasit transparan. Federasi baru ini, tak main FC, langsung mengumumkan rencana ambisius yang akan mengubah wajah sepak bola Asia saat EAFC Nations Cup, turnamen antar negara pertama yang akan diadakan setiap 2 tahun dengan sistem VAR terintegrasi penuh dan pengawasan independen. EAFC Champions League, kompetisi klub profesional menggantikan Liga Champions Asia dengan hadiah mencapai USD 100 juta. 3. Program transparansi wasit. Semua keputusan VR dan komunikasi wasit akan disiarkan publik untuk menghindari manipulasi. 4. Rotasi tuan rumah. Tak ada lagi negara yang menjadi tuan rumah lebih dari 2 kali berturut-turut. Sistem keuangan terbuka. Semua pemasukan dan pengeluaran federasi dipublikasikan secara real time. Presiden sementara AFC, Kozo Tashima dari Jepang, menegaskan, open quote, "AFC bukan dibentuk untuk memecah Asia, tetapi untuk memperbaiki dan mengembalikan kehormatan sepak bola yang telah lama hilang." Close quote. Indonesia dapat peran penting dalam struktur AFC. Indonesia dipercaya sebagai wakil presiden bidang pengembangan dan hubungan publik. Posisi ini akan berperan penting dalam menjembatani negara-negara Asia Tenggara yang kini semakin percaya diri di kancah internasional. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, open quote, "Kita bukan hanya peserta tapi bagian dari sejarah. Indonesia kini duduk sejajar dengan Jepang dan Korea dalam memimpin masa depan sepak bola Asia." Close quote. Penutup, lahirnya babak baru sepak bola Asia. Dengan berdirinya AFC, peta kekuatan sepak bola Asia berubah total. AFC kini ditinggalkan, sementara IAFC melangkah dengan visi baru, menyatukan Asia Timur dan Tenggara di bawah prinsip keadilan dan profesionalisme.